Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Netra Kala. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu diberikan keberlimpahan. Kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah horor tentang hantu pembawa keranda. Seperti apa ceritanya? Langsung saja kita simak. Meski dengan sejuta pertanyaan, aku tetap mengantongi bunga kantil pemberian Mas Suroso. Aku kembali menatap punggung Mas Suroso yang hampir ditelan kegelapan. Sedikit timbul keraguan, apakah aku harus pergi ke saung atau mengikuti orang itu? Srek, aku menoleh seketika saat mendengar suara yang berasal dari semak di depanku. "Keluar!" teriakku entah kepada siapa. Memang semenjak tadi aku merasa ada pasang mata yang memperhatikan kami. Takut, jelas aku takut. Namun percuma saja aku menjerit. Meminta tolong pun tak akan ada yang mendengar. Alih-alih diselamatkan, malah dikira sedang melakukan sesuatu yang buruk untuk warga desa. Perlahan kulangkahkan kaki menuju ke arah semak. "Keluar!" sentakku sekali lagi, namun nihil, tidak ada jawaban maupun pergerakan. Kutelusuri sekitaran, mencari benda yang sekiranya bisa kujadikan sebagai alat untuk menyibak semak. Itu dia, ada ranting kayu pipih dekat dengan selokan. Tanpa menunggu lama, ku ambil dan langsung kusibakkan semak itu. Tidak ada apapun, hanya kekosongan di sana. Bangsat! Tukasku jengkel. Segera aku melangkah menuju saung. Waktu sudah sedemikian sempit. Keselamatan Bapak dan Setio menjadi taruhannya. Biar saja orang tua itu menang kali ini. Kalau ada satu kesempatan saja, bakal kujedotkan kening Mbah Mangun yang gila itu ke dinding rumah. Aku memacu langkah lebih cepat, hingga saat hampir sampai, mataku membelalak ngeri. Di sana, di tempat itu, sesuatu yang selama ini kutampik keberadaannya, kini terlihat lebih jelas daripada kemarin malam. Sosok laki-laki yang kukenal sebagai tetanggaku meringkuk di ujung saung dengan tangan mendekap lutut. "Astagfirullah," gumamku pelan. Kuberanikan diri untuk melangkah perlahan, mencoba sebisa mungkin tak bersuara, agar sosok itu tak mendengar atau merasakan keberadaanku. Aku menahan nafas. Akhirnya sampai di pinggiran saung. Aku tidak berani duduk. Suara sedusan dan tangis Pak Supri terdengar jelas di telingaku. Terus kuperhatikan sosok itu, hingga tiba-tiba ada semacam aliran dingin yang menjalar dari kaki sampai ujung kepala. Tak hanya itu saja, seolah aku merasakan ada sentakan dari rok sepanjang lutut yang kupakai. "Mbak," ucap suara lirih bergaung di telingaku. Spontan aku pun menoleh, mengeluarkan jeritan nyaring. "Shh," ucap bocah yang kutemui di rumah tadi. Aku menyangkal kalau ini adalah anak Pak Marsin. Jelas sekali, dia hanya jelmaan jin yang sedang disuruh oleh Mbah Mangun. "Meneng, sedelet meneh dedemite teko." "Diam, sebentar lagi dedemitnya datang," ucapnya. Dan benar saja, dari kejauhan aku mendengar suara lolongan anjing. Perasaan yang tak bisa kujelaskan, tapi aku tahu Kromo Leo sudah muncul. "Duk, mulai Duk, mulai," ucap suara Pak Supri di ujung sana. Aku menggeleng, menutup mata sambil berjongkok di bawah saung. Hanya ini barikade terakhirku. Kromo Leo, Muleo, Kromo Leo. Debar jantungku semakin kencang. Suara setan itu semakin mendekat. Apa yang harus aku lakukan? Sedang saat ini air yang diberikan oleh Mbah Mangun dibawa Mas Suroso. "Sial," umpatku. Mereka sudah hampir mencapai tempatku bersembunyi.
Meski tanpa suara, jelas sekali keberadaan mereka semakin mendekat. Namun ternyata mereka berlalu begitu saja. Hampir aku bernapas lega. Namun sekali lagi suara keheningan dipecahkan oleh bisikan bocah kecil yang sedari tadi ikut jongkok di sampingku. "Ayo," ucapnya yang sudah berdiri. Aku tak menanggapi. Inilah yang diminta oleh Mbah Mangun, menggali kuburan salah satu korban keganasannya. Aku berdiri, tak mau membuang waktu lagi. Pastilah Kromoleo sedang berada di desa. Bocah itu sudah berjalan jauh di depanku. "Setan," umpatku kesal sambil berlari menyusulnya. Tanpa sadar, aku sudah sampai di depan gapura makam desa. Tempat ini jauh lebih sepi dan mencekam daripada yang kuperkirakan. Aku meneguk ludah saat mendapati lampu bohlam berwarna kuning menggelayut berkedip terkena angin. Belum lagi aroma kembang dan tanah kuburan yang menyeruak pekat di hidungku. Duh Gusti, apa benar aku harus melakukan ini semua? Bodoh sekali diriku ini. Kenapa pula harus mengikuti keinginan Mbah Mangun? Sungguh bakal kubalas semua perlakuannya. Kutolehkan kepala, mencari sosok kerdil tadi. Kemudian jauh di sana, di bawah pohon kamboja, hampir di tengah kuburan, kulihat siluet bocah sedang berdiri, mengacungkan jari telunjuknya. Bergegas aku melangkah, sudah kepalang tanggung kan? Tepat saat sampai di sana, sebuah nisan tak bertuliskan terpampang jelas. Tanahnya masih baru, bunga tabur pun masih ada beberapa yang tersisa. Kubur milik siapa itu? Tak peduli milik siapa, aku segera menggali dengan tangan. Dan ini terlalu lama. Aku bergegas mencari benda untuk mempercepat pekerjaanku. "Mas Suroso, bangsat kamu Mas," ucapku sambil meneteskan air mata. Bukannya dia membantu, malah hilang entah kemana. Terus kugali tanah kubur menggunakan tangan. Dan sialnya, tidak ada benda apapun yang bisa kugunakan untuk mempercepat pekerjaanku. Sial, sial, sial. Aku meraung terus memukulkan tanganku. Percuma saja aku menggali seperti ini. Bisa sampai tengah hari jika terus kulakukan. Dan berdebahnya lagi, bukan hanya satu sosok yang muncul. Aku tak sadar sejak kapan mereka muncul. 1, 2, 3. Tidak, bahkan ada 10 lebih pocong yang berdiri tidak jauh di tempatku. Buk, buk, buk. Seketika bulu kuduku meremang kuat. Kutolehkan kepala ke sumber suara. Kini hanya berjarak kurang dari 3 meter. Salah satu pocong dengan rupa busuk menghitam berdiri di sana. "Duh," bisik suara Paro tepat di sampingku. Aku benar-benar tak berani menolehkan kepala. "Duh." Sekali lagi suara itu muncul, namun bukan berasal dari sisi kiriku. "Astagfirullah," ucapku kaget sampai melompat jatuh ke belakang. Tepat di hadapanku muncul sosok orang gila yang meninggal kemarin. Lehernya miring ke kanan, seolah tulangnya patah, bibirnya robek, matanya melotot dengan kulit yang begitu pucat. "Marep ngopo? Mau apa?" tanya pria itu. Aku langsung berdiri dan berlari menjauh. Beberapa kali tersandung batu nisan, tapi tak kuhiraukan. Aku tidak kuat dengan ini semua. Panik. Aku mencoba untuk mencari peluit yang diberikan oleh Mas Suroso. Namun, tak kutemukan keberadaan benda itu. Tak terasa aku sudah kembali masuk ke dalam desa. Aku bergegas kembali ke rumah tanpa pikir panjang. Dari kejauhan kulihat lampu rumah bapak masih menyala. Ada kemungkinan orang-orang itu masih di sana. "Yakin, Bah, mereka bakal berhasil?" tanya suara yang kukenali milik Pak Kades. Aku hampir masuk ke dalam, mengurungkan niat. Kuputuskan untuk mengendap dan jongkok di bawah jendela. Biarkan saja, toh berhasil tidak berhasil, orang itu pasti bakal mati kok. Setelah semua selesai, kupastikan kamu bakal menjadi kepala desa seterusnya, ucap Mbah Mangun.
Aku tercengang mendengar apa yang mereka sampaikan. Kenyataannya, Pak Kades memang bersekongkol dengan mereka. Tapi bisa kan Mbah, kau sisakan yang wanita? Aku ingin mencobanya, ucap Pak Kades dengan tawa cekikikan. Ih, dasar rakus. Tidak cukup kamu menghamili istri Marsin. Tidak cukup aku membunuh anak-anaknya, membuat Nawir menjadi gila, tanya Mbah Mangun. Aku mendekap mulut kencang. Tidak menyangka mereka bisa melakukan ini semua. Aku dari awal memang sudah curiga dengan rentetan kematian warga desa. Bukannya kamu juga menikmati tubuh wanita itu, tapi sialnya malah ketahuan Pak Suprih, ucap Pak Kades tertawa mencemooh. Terdengar suara tamperan cukup keras, berbarengan dengan suara Pak Kades yang hilang seketika. Aku tahu, Mbah Mangun sudah menampar mulut Pak Kades. Diam, kalau kamu bukan anakku, sudah kapan lalu kutumbalkan untuk mereka. Kalau bukan ibumu yang mengiba, aku tak sudi punya anak sepertimu, ucap Mbah Mangun licin. Sudah, sekarang kita kumpulkan warga desa. Aku yakin Suroso dan Widuri sedang menggali kubur. Setidaknya setelah ini tidak ada yang curiga kepada kita, ucap Mbah Mangun. Terus mereka bagaimana? Ucap Pak Kades. Bunuh. Biar nanti kubuat seolah Widuri yang melakukannya, kata Mbah Mangun enteng. Aku terkesiap, menggelengkan kepala dengan panik. Aku tahu maksud mereka adalah Bapak dan Setio. Terjadi pergerakan di dalam rumah. Panik aku merogoh saku celana. Beruntungnya peluit itu ternyata masih ada. Tanpa pikir panjang, aku langsung saja membunyikan peluit itu sekeras mungkin. Terjadi kegaduhan di sana. Aku melompat ke arah samping rumah, terus melangkah menuju rimbunan pohon bambu. Aku yakin mereka tidak akan mencariku di sini. Tapi bagaimana dengan kondisi Bapak dan Setio? Kini semua kepingan puzzle sudah kudapatkan. Bangsat betul mereka. Seharusnya dari dulu kubunuh saja dua orang itu bersama ante-antenya. Tak tahan, aku melangkah mendekat ke arah rumah saat dua orang suruhan Mbah Mangun sudah tidak terlihat. Berjaga-jaga dari segala kemungkinan, aku mengendap berjalan ke arah kamarku. Hanya tempat itu yang aman untuk memasuki. Hanya aku sendiri yang tahu kalau jendela kamar kuncinya rusak. Perlahan sepelan mungkin aku membuka pengait jendela. Suara umpatan dan kemarahan Mbah Mangun dan Pak Kades terdengar jelas dari arah ruang tamu. Piye Mbah, apa itu tadi? Kata Pak Kades. Berisik. Cari siapa yang membunyikan peluit itu, kata Mbah Mangun jengkel. Sekarang aku sudah berhasil membuka daun jendela. Hanya tinggal melompat dan masuk. Setelah itu ku cari benda untuk memukul kepala tua bangka itu. Ya, hanya seperti itu. Pelan aku menempatkan kedua tanganku, lalu ku tarik tubuh agar bisa menggapai lubang jendela. Namun, saat kakiku sudah sampai separuh, terdengar suara orang mendekat. Buru-buru aku tarik satu kaki lagi. Tepat di saat kedua kakiku sudah menapak di lubang jendela, beberapa meter di sana ada sesuatu yang mengganjal mataku. Kromo Leo, bisikku parau. Bersamaan dengan itu pula terdengar suara pintu kamar yang dibuka. Keputusanku hanya sepersekian detik, melompat keluar bertemu Kromo Leo atau melompat ke dalam bertemu dengan Mbah Mangun. Spontan saat pintu terbuka, aku melompat keluar. Ada sesuatu yang merobek kulitku, entah itu paku atau serpihan kayu. Aduh! Aku mengerang saat tubuhku bertumpukan dengan lantai. Weh! Ucap suara yang langsung berjalan ke arah jendela. Buru-buru aku berdiri dan menghambur ke semak-semak. Kakiku terasa begitu perih. Saat kuraba, darah sudah mengalir dengan luka robekan memanjang. Kembali kulihat ke arah jendela. Di sana Mbah Mangun sedang celingukan mencari keberadaanku. Setelah itu, dengan wajah panik, ia langsung menutup jendela dengan keras. Aku mengerang lega, namun langsung teringat sesuatu. Bangsat! Ucapku lirih sambil menoleh ke arah samping.
Di sana, tidak jauh dari tempatku bersembunyi, keenam sosok laki-laki bertelanjang dada sedang melihat ke arahku. Baru kali ini aku melihat rupa mereka dengan jelas. Lubang yang seharusnya berisi mata, kini hanya berupa rongga kosong. Terjadi pergerakan, mereka mulai melangkah sambil menggumamkan kalimat kehadiran mereka. Moleho, kromoleo, moleho, kromoleo. Mereka tidak hanya sebatas melewatiku dengan kepala tertunduk. Keenam sosok itu menoleh ke arahku dengan senyum seringai menakutkan. Tak sadar, aku melompat berdiri dan terus berlari tak tentu arah. Suara kromolea terus saja terdengar di telingaku. "Tolong!" teriakku. Namun tidak ada sautan sama sekali. Sambil terus berlari, aku mencari peluit pemberian Mas Suroso. Tetapi tidak ada. Sepertinya terjatuh di rumah tadi. Moleho, kromoleo. Suara itu semakin kencang terdengar. Bahkan kini gendang telingaku rasanya sudah mau pecah. Hingga tanpa sadar, aku kembali masuk ke pemakaman. Beruntungnya aku melihat dua sosok sedang berjalan kebingungan memanggil namaku berulang kali. Mas Suroso, teriakku tanpa pikir panjang. Kedua sosok itu mendekat, namun betapa terkejutnya diriku. Mereka bukanlah Mas Suroso dan Mbah Slamet, melainkan dua orang suruhan Mbah Mangun. Nah, ketemu toh, ucap suara tepat di belakangku. Tubuhku meremang hebat. Tak kusangka Pak Kades sudah berdiri di belakangku dengan senyum penuh kemenangan. Plak! Ia menamparku keras sekali sampai aku jatuh ke samping, sehingga sikuku mengenai batu nisan. Aduh, erangku. Mana? Sudah kamu ambil bagian tubuh orang gila itu? Ucap Pak Kades sambil memajukan tangannya. Aku mengerang, merangkak mundur menjauhinya. Loh, kenapa Nduk? Jangan takut, ini Pak D. Aku disuruh Mbah Mangun kesini untuk membantumu, ucapnya lembut. Najis, pergi, dasar pembunuh gila, ucapku tanpa sadar. Ngomong apa toh Nduk? Ayo cepat, nanti setan kromoleo muncul, ajaknya. Aku menggeleng kuat, terus saja berusaha menjauh dari manusia bermuka dua ini. Pergi, pergi, teriakku histeris. Pak Kades tampak bingung dengan sikapku. Ia berusaha untuk membantuku, namun selalu kutepis. Karena tidak sabar, akhirnya dia memunculkan sifat aslinya. Nurut, apa kubunuh kamu sekarang? Ucapnya berbisik mengerikan. Pak Kades menarikku paksa. Bukan hanya itu saja, ia mengambil sapu tangan dan menjejalkan ke mulutku. Aku pasrah, air mata terus mengalir tak terkendali. Jika rencana mereka berhasil, mungkin malam ini, malam terakhirku, atau setidaknya berakhir di rumah sakit jiwa. Apa yang kamu ketahui, Nduk? Tanya Pak Kades sambil memimpin berjalan. Aku diam tak menanggapi. Ia berhenti dan menatapku lekat-lekat. Kamu yang membunyikan peluit itu? Tanya Pak Kades. Sekali lagi tak kujawab. Pikiranku sudah penuh dengan sosok Mas Suroso. Di manakah dia? Apakah dia meninggalkanku? Ya, pasti kamu yang sudah membunyikan peluit itu. Wah, hendak bisa ini. Harus diberi pelajaran, ucap Pak Kades. Aku meronta hebat saat tangan kasar laki-laki itu membelai pipiku. Lepas bangsat, ucapku jengkel. Ya, benar toh. Dia sudah tahu ternyata. Bagaimana kalau kita bersenang-senang dulu? Toh di sini tidak ada orang. Teriaklah, tidak ada yang bisa menolongmu. Sudah jauh-jauh hari, kuberikan himbauan untuk tidak keluar rumah selepas malam. Imbuhnya saat aku mencoba memanggil nama Mas Suroso. Cukup, aku akan turuti kemauanmu. Biarkan aku sendiri yang memuaskanmu, tapi tidak di sini, di gubuk sana. Dan suruh mereka pergi, ucapku lantang. Wah, jangan begitulah. Mereka juga mau menikmatimu, Nduk, jawab Pak Kades. Aku menggeleng. Kalau mau ya silahkan. Kalau tidak, ya mending aku mati, ucapku lantang. Pak Kades tampak berpikir. Baik, kalian pulang dulu. Jangan beritahu Bapak kalau aku sudah bertemu dengan wanita ini, perintah Pak Kades.
Awalnya mereka berdua menolak, namun dengan gertakan dan ancaman kalau keluarga mereka akan dijadikan tumbal untuk ilmu bapaknya, terpaksa mereka menuruti. Ayo, jangan berani-berani kabur atau kubuat sobekan di bibirmu yang cantik itu, ucap Pak Kades mendorongku untuk berjalan di depannya. Saat sudah sampai di saung, aku kehabisan akal. Pak Kades menyuruhku untuk duduk. Ia mulai menyentuh tubuhku, hingga saat aku meraba kantong celana, kurasakan ada benda padat bertekstur. Perlahan ku tarik bunga kantil yang masih runcing itu. Pak Kades masih sibuk menggerayangi tubuhku. Dengan jantung berdebar, aku menunggu, hingga saat kepalanya hampir setara denganku, sekuat tenaga kutusukkan ujung bunga kantil ke matanya. Meskipun tidak tajam, ia tetap mengerang kesakitan. Kutambah saja dengan mengayunkan dengkulku ke arah selangkangannya. Suaranya makin terdengar nyaring. Kudorong tubuhnya dan mundur meraba sekitaran, hingga di ujung saung aku melihat benda tak asing. Buru-buru aku meraih kendi itu dan langsung saja kuhantamkan ke tempurung kepalanya. Seketika bau anyir menyerbak hebat. Campuran antara darah dan bau tanah serta bangkai menjadi satu. Laki-laki itu pingsan. Beberapa kali aku menendangnya untuk memastikan kalau Pak Kades sudah tumbang. Saat aku hampir saja beranjak, terdengar suara langkah kaki cepat dari arah samping. Di sana, Mas Suroso dan Mbak Slamet sedang tergopoh berjalan ke arahku. "Dok, kamu dari mana? Apa yang terjadi?" ucapnya langsung memelukku dengan erat. "Wait, apa ini? Apa yang terjadi?" tanya Mbak Slamet saat melihat Pak Kades masih pingsan di pinggiran gubuk. Segera aku menceritakan apa yang sudah terjadi. "Bangsat, jadi selama ini kita ditipu," ucap Mas Suroso murka. "Sur, tenang, jangan gegabah. Kita tahu Mangun seorang dukun. Jangan sampai kamu kena tulahnya," kata Mbak Slamet. "Sebenarnya apa yang terjadi, Mbah? Kenapa orang-orang itu begitu jahat?" tanya aku penasaran. "Dok, maaf, bukan aku tidak mau membantu, tapi kalau Mangun sampai tahu aku ikut campur, pasti dia bakal nekat. Aku tahu dia menimba ilmu hitam, bahkan Kromo Leo dia sendiri yang memanggilnya," jelas Mbak Slamet. "Jadi memang Kromo Leo itu untuk ilmu hitam?" kataku tak percaya. Benar dan juga salah. Kromo Leo memang dedemit yang menunjukkan bakal ada orang yang meninggal. Tapi bisa saja itu dimanfaatkan untuk sesuatu yang jauh lebih buruk, ucap Mbak Slamet. Terjadi pergerakan di samping. Pak Kades mulai bangun dari pingsannya. Tanpa kami aba-aba, Mas Suroso langsung memukul belakang kepalanya, membuat orang itu terkapar kembali. "Nek mati piye, Sur? Kalau mati bagaimana, Sur?" ucap Mbak Slamet kaget. "Ya kubur toh, kok bingung?" tukas Mas Suroso singkat. "Matamu," tukas Mbak Slamet. "Jadi gimana, Mbah?" tuntutku. "Seperti yang ku bilang, Dok, Kromo Leo hanya dedemit biasa, tapi Mangun memanfaatkan keadaan. Bahkan kalian sudah melakukan ritual yang dia minta kan?" tanya Mbak Slamet. Aku mengangguk, masih tidak tahu arah pembicaraan Mbak Slamet. "Terus apa yang harus kulakukan?" tanyaku mendesak. "Waktu semakin sempit, bisa saja Bapak dan Setio sudah mati saat ini." Kita pura-pura ritual itu selesai, biar warga desa tidak curiga. Mereka sudah terhasut oleh ucapan Mbah Mangun dan laki-laki ini, kata Mbah Slamet singkat. "Terus, mana bunga kantil pemberianku?" tanya Mbah Slamet. "Sudah kucolokkan ke mata Pak Kades. Dia hampir melecehkanku, Mbah," ucapku jengkel sambil menunjuk ke arah Pak Kades. "Aduh, ya wis," kata Mbah Slamet dan langsung berjalan ke arah Pak Kades. Entah apa yang sedang ia lakukan, beberapa kali ia bergumam dan meludah ke wajah Pak Kades. "Mbah," tanya Mas Suroso, "ben lali, dikira aku yo ra iso nyirep wong po." "Biar lupa, dikira aku tidak bisa menyirep orang," kata Mbah Slamet langsung mendahului kami. Aku terus memacu langkah mengikuti Mbah Slamet dan Mas Suroso. Kami tak langsung pergi ke rumah, melainkan ke arah rumah Mbah Mangun. "Mas, mau kemana?"
Tanyaku penasaran. Kita ambil benda yang bisa membuat Mangun kapok, kata Mbah Slamet tanpa menoleh. Setibanya di rumah Mbah Mangun, laki-laki tua itu langsung menendang pintu. Ia menghambur masuk ke dalam, sedang aku dan Mas Suroso menunggu di depan dengan keadaan panik. "Mbah, cepat!" panggil Mas Suroso. "Mbah Slamet ngapain sih, Mas?" tanya aku panik. Takut-takut ada warga yang tahu. Mas Suroso pun menggeleng. Ia tidak tahu apa yang sedang dilakukan orang tua itu. Setelah beberapa saat, barulah Mbah Slamet muncul menenteng tas kresek hitam. "Ayo," ajaknya langsung pergi melangkah. Tanpa banyak bertanya, aku bergegas mengikuti kedua laki-laki di depanku. Meski dengan berjuta pertanyaan, aku enggan memikirkan apa yang sedang terjadi di rumah Bapak. Apakah Bapak dan Setia masih hidup, atau orang-orang itu sudah membunuh mereka? Kali ini kami masuk kembali ke area pemakaman. Suasana masih sama persis. Bahkan para pocong yang tadi berdiri mengelilingku masih setia berada di sana. "Sudah, biarkan, mereka tidak akan mengganggumu. Yang bahaya itu kalau Kromolio muncul lagi. Apalagi makanan mereka sudah kamu rusak, Dok," ucap Mbah Slamet. "Makanan?" tanyaku kebingungan. "Kendi bekas air jenazah," ucap Mbah Slamet. Kesadaranku muncul mendadak. Teringat akan instruksi Mbah Mangun untuk menyiramkan air itu ke keranda Kromolio. "Terus bagaimana, Mbah?" tanyaku panik. "Tidak masalah, paling sekarang dia sedang menikmati tubuh Pak Kades yang jumawa itu," tukas Mas Suroso jengkel. Aku mengerutkan dahi. Sejak kapan dia tahu ini semua? Kenapa dia tidak memberitahuku sama sekali? "Di sini saja," ucap Mbah Slamet. "Aku mengenali makam ini, milik orang gila yang tadi muncul saat aku mencoba menggali tempat tidurnya." "Mbah, kita mau ambil mayatnya," tanyaku tak percaya. "Kalau seperti ini, apa bedanya Mbah Slamet dengan Mbah Mangun?" "Dih, tak sudi, Dok. Aku cuma butuh tanah makamnya saja," tukas Mbah Slamet. Segera ia membuka bungkusan kresek yang dibawanya. Sebuah kendi kecil, celana dalam kumal, dan beberapa bunga tabur. "Mbah, celana dalam siapa itu?" tanya Mas Suroso bingung. "Celana dalam Mangun? Ya biar tahu rasa. Awalnya aku hanya ingin mematahkan ilmunya. Akan tetapi setelah tahu cerita Widuri, lebih baik begini," ucapnya. "Begini bagaimana?" tanyaku memastikan. "Ya begini apa adanya," jawabnya suram. Aku melihat ke arah Mas Suroso, mencari jawaban di sana, tapi ia hanya menggeleng, memberikan perintah untuk tidak bertanya lebih. Mbah Slamet mulai menghidupkan kemenyan dan dupa. Lalu ia membakar celana dalam itu dan memasukkan ke dalam kendi bersama tanah kuburan di depannya. Seketika udara sekitar menjadi pengap. Bahkan aku mendengar suara teriakan nyaring keras di sekitarku. Sampai-sampai aku harus mengernyitkan dahi untuk menahan sakit. Dengan begini, sukma orang gila ini sudah lepas. Sekarang kita hadapi Mangun dan sisanya, kata Mbah Slamet mantap. Bergegas kami kembali ke rumah Bapak. Sesampainya di sana, suasana masih tetap sama. Perlahan aku dan lainnya mendekat. Tak berani langsung masuk. Takut jika Mbah Mangun nekat membunuh Setio dan Bapak. "Kades goblok. Kemana orang itu?" tanya Mbah Mangun kepada dua orang pesuruhnya. "Tadi di gubuk, Mbah, main-main sama wanita itu. Mungkin sebentar lagi selesai," ucap seorang laki-laki. Mbah Mangun mendesis meremehkan. Entah apa yang sedang terjadi di dalam, kami bertiga hanya bisa menunggu, hingga Mbah Slamet tersentak kaget dan langsung berdiri tegang. Aku dan Mas Suroso panik melihat itu. Bersamaan juga tercium aroma kemenyan dan dupa yang menguar hebat. Cering, suara lonceng terdengar membuat mataku membulat sempurna. Itu pasti Setio. Cring, cring, cring. Suara hentakan kaki semakin keras. Bahkan aku mendengar suara hantaman benda-benda di dalam rumah. Tanpa kuduga, Mbah Slamet langsung menghambur ke dalam rumah. Telat, ucap Mbah Mangun singkat.
Bibirnya tersungging senyum penuh kemenangan. "Ngon, sadar. Wis tua arep mati rasa kakian polah. Ngon, sadar. Sudah tua hampir mati jangan banyak tingkah," ucap Mbah Slamet. Aku terus memandangi Mbah Mangun dan kedua pesuruhnya. Bahkan Setio masih terus menari gila-gilaan di belakang mereka. Ini demi kemakmuran warga, biar leluhur yang memberikan berkah. Jangan egois kamu. Memangnya Tuhanmu itu bisa apa? Ucap Mbah Mangun. "Istighfar, gila kamu bersekutu dengan iblis. Bukan kemakmuran yang didapat, malah hasutan untuk berbuat nista," tukas Mbah Slamet. "Apa bedanya aku sama kamu? Bukannya kamu juga yang mengirim mereka agar datang kemari?" tanya Mbah Mangun sambil menunjuk ke arah belakang kami. Spontan aku menoleh. Betapa kagetnya aku saat melihat Kromolio sudah berdiri memanggul keranda di depan pintu rumah ini. Aku beringsut ke samping Mas Suroso. Aku tahu mereka tak akan bisa menyentuh fisikku. Tapi bagaimana jika Mbah Mangun benar akan menumbalkan jiwa kami? Cering, semua kembali tertegun. Kini Setio sudah berhenti menari dan langsung duduk bersila dengan tangan bersedekap. "Terakhir, sopo si bakal melu, bar kui hajatmu bakal keturutan. Terakhir, siapa yang bakal ikut? Setelah itu hajatmu bakal terkabul," ucap Setio dengan suara serak dan dalam. Buk! Tanpa disadari, pesuruh Mbah Mangun sudah memukul Mas Suroso dan Mas Slamet. Mereka benar-benar licik, menggunakan kesempatan saat kami lengah. Mbah Mangun segera menyambar kendi yang dibawa oleh Mbah Slamet. Dengan pongahnya, ia berjalan keluar rumah. "Ojo!" pinta Mbah Slamet. Tetapi orang tua itu tetap berjalan pongah sambil membuka tutup kendi. Aku hanya bisa berdiri. Entah apa yang terjadi, aku tak sanggup bergerak, seolah kakiku sudah mati rasa. Perlahan, kulihat Kromolio menurunkan keranda bambu yang mereka bawa. Keenam laki-laki itu mendongak, menatap Mbah Mangun dengan ekspresi ganjil mengerikan. "Makanan kalian seperti janjiku. Datanglah 10 tahun ke depan untuk menagih janji," ucap Mbah Mangun dan langsung menyiramkan air kendi itu ke arah keranda Kromolio. Seketika asap tipis muncul bersamaan dengan rupa dan reaksi Mbah Mangun yang ketakutan. Begitu pula dengan kedua pesuruhnya yang langsung bangkit dan berteriak tak karuan. Kromolio mengangkut keranda mereka. Tanpa sepatah kata pun mereka pergi meninggalkan rumah Bapak. Namun, bukan itu yang membuatku merasa ngeri. Kulihat wajah Mbah Mangun sepucat mayit. Ia memandang kami penuh amarah. "Kan sudah kubilang, jangan lakukan," ucap Mbah Slamet. Namun, tak mendengar perkataan Mbah Slamet, laki-laki tua itu hampir menyerang. Mas Suroso yang sigap langsung menghalau, memelintir tangan Mbah Mangun dan mendorongnya hingga terpuruk ke lantai. "Pergi, bertobatlah sebelum terlambat. Masih ada waktu sebelum mereka menjemputmu," ucap Mbah Slamet. Lantas Mbah Mangun berdiri. Ia meludah ke arah kami dan langsung pergi menembus kegelapan malam. "Mbah, apa yang terjadi?" tanyaku kebingungan. Mangun mengira kendi itu yang tadi ia berikan. Dia berniat menumbalkan kalian berdua. Sayangnya kita sudah menukar dengan yang baru, jelas Mbah Slamet. "Terus?" tanyaku penasaran. "Entah Nduk, semoga dia masih diberi waktu untuk bertobat," ucap Mbah Slamet yang langsung berjalan ke arah Setio. Ia menggumamkan sesuatu yang tak bisa kutangkap, lalu mengusapkan telapak tangannya ke wajah Setio. Setelah itu Setio terpuruk ke lantai. Ia segera berjalan ke arah Bapak dan melakukan hal serupa. Akhirnya, setelah semua ketegangan malam ini, kami bisa bernapas lega. Mbah Slamet mulai menceritakan semua yang ia ketahui, termasuk bagaimana Mbah Mangun bisa seperti itu. "Jadi, kalian dulu satu perguruan?" tanya Bapak tak percaya. "Aku, Mangun, dan simbahnya Suroso belajar ilmu gaib bersama. Sayang, Mangun terobsesi dengan tahta dan kekuasaan.
Dan kalian lihat sendiri, yang merasui Setio bukanlah leluhur desa ini, melainkan jelmaan jin yang memang berniat menghasut kita semua. Jelas Mbah Slamet. Lalu apa yang akan terjadi dengan Mbah Mangun? Tanyaku. Semoga dia bisa bertobat, Dok. Kematian itu cuma milik Tuhan, ucap Mbah Slamet seolah mengerti jalan pikiranku. Beberapa hari setelah kejadian, aku memutuskan untuk segera menikah dengan Mas Suroso. Bapak dan Setio sepakat untuk ikut bersama kami keluar desa dan memulai hidup baru. Mbah Slamet, dia menolak untuk ikut. Katanya ia harus menjaga desa ini. Terakhir yang kudengar, Kromo Leo bakal hadir 10 tahun ke depan untuk menagih janjinya. Mbah Mangun, ia meninggal beberapa hari setelah kejadian itu. Mirisnya, jasad laki-laki tua itu ditemukan salah seorang warga di dekat curug dengan posisi bersila dengan kepala yang ditaruh di samping tubuhnya. Sekian. Nah, gimana dengan kisah kali ini? Kromo Leo, hantu pembawa keranda. Bagaimana pendapat kalian? Tuliskan di kolom komentar ya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah mengikuti cerita ini. Kita akan jumpa lagi di episode selanjutnya, tentu saja dengan Netra Kala.